Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kipas tuntas satu gagasan penting nih. Dari sebuah riset terkenal soal perusahaan yang lompat dari biasa jadi luar biasa. Kita fokus di bab 3-nya. Betul. Yang menarik ini soal urutan. Ternyata siapa yang Anda rekrut itu duluan pentingnya. Baru mikirin mau kemana. Gitu. Agak beda ya dari biasanya. Iya loh, biasanya kan kita mikir, pemimpin hebat itu datang bawa visi, bawa strategi baru. Apanya dulu? Nah, data dari perusahaan-perusahaan yang berhasil lompat ini nunjukin pola sebaliknya. Mereka dahulukan siapa. Oh, jadi kayak analogi bus itu ya? Yang penting orang yang tepat naik dulu, orang yang salah turun, terus orang yang tepat duduk di kursi yang pas, baru deh tentuin tujuan busnya. Persis. Gampangnya gitu. Kedengerannya agak, nekat mungkin ya. Rekrut orang tanpa tahu tujuan pasti. Iya, agak gambling gitu rasanya. 3 poin lah. Pertama, kalau mulai dari siapa, Anda jadi lebih gampang adaptasi. Orang-orang di bus ikut karena siapa aja yang ada di sana, bukan cuma karena tujuannya. Maksudnya gimana tuh? Iya, kalau tujuannya harus berubah, dan seringkali kan gitu di bisnis, tim yang solid lebih gampang diajak belok. Coba kalau mereka cuma ikut karena tujuan awal. Bisa bubar pas tujuan ganti. Oke, masuk akal. Fleksibilitas ya kuncinya. Terus yang kedua? Kedua, ini penting banget. Kalau orangnya udah tepat, urusan motivasi sama manajemen itu jadi jauh lebih enteng. Orang yang tepat itu punya dorongan dari dalam, nggak perlu di micromanage terus-terusan. Bener juga. Mereka udah punya mesinnya sendiri gitu ya. Betul. Dan yang ketiga, ini nih yang paling krusial menurut saya, kalau orangnya salah, strategi atau visi sehebat apapun, ya percuma. Visi keren tapi nggak ada yang bisa eksekusi dengan baik, kan sama aja bohong. Makanya, istilah orang aset terpenting itu perlu dikoreksi dikit. Jadi gimana koreksinya? Orang yang tepat itu aset terpenting Anda, bukan sembarang orang. Oke, jelas banget bedanya. Nah, ada contoh nggak gimana ini diterapin di kondisi sulit mungkin? Ada. Contoh klasik itu Wells Fargo zamannya Dick Cooley. Dia nggak langsung bikin strategi perbankan baru yang gimana gitu. Tapi dia habiskan waktu banyak di awal buat bangun tim manajemen yang dia anggap paling pas. Dia bilang, saya nggak tahu pasti industrinya mau kemana. Terus gimana? Tapi kalau orang saya tepat, kita ajukan pertanyaan yang tepat, kita debat bareng, pasti ketemu jalannya. Gitu katanya. Wow, itu butuh keyakinan besar ya. Ada lagi contoh lain? David Maxwell di Fannie Mae, ini lebih ekstrim. Dia masuk pas perusahaan rugi $1 juta setiap hari. Waduh, itu tekanannya pasti gede banget buat buru-buru bikin strategi penyelamatan kan? Pasti. Tapi dia tetap fokus ke tim dulu. Dia rombak tim manajemennya, cari orang yang standarnya tinggi, padahal dia belum punya blueprint strategi yang lengkap buat nyelamatin perusahaan. Dia percaya, tim dulu, baru strategi. Dan berhasil? Berhasil. Ini beda banget sama model yang sering gagal bikin lompatan, yang disebut jenius dengan 1000 pembantu. Itu yang modelnya semua tergantung satu orang pintar di puncak ya? Nah itu dia, kayak Henry Singleton di Teledyne. Dia emang jenius, bangun perusahaan raksasa. Tapi karena dia pusatnya, dia lemnya, dan gak bangun tim manajemen yang kuat mandiri, ya udah, pas dia mulai mundur, perusahaannya goyah. Jadi kehebatannya nggak bertahan lama ya? Jarang banget. Nah, kembali ke prinsip siapa dulu. Ini kan berarti ada keputusan soal orang ya, kadang harus tegas. Ya, gimana bedain tegas yang perlu sama katakanlah kejam gitu, biar nggak salah kaprah. Pertanyaan bagus itu. Kuncinya di ketegasan, bukan kekejaman. Tegas itu soal standar. Terapkan standar tinggi yang sama buat semua, konsisten. Terutama di level atas. Kalau emang kelihatan seseorang nggak pas di kursinya, ya hadapi faktanya. Tujuannya? Bukan buat menghukum. Tapi biar orang itu bisa cari tempat lain yang lebih cocok buat dia. Dan bas kita bisa jalan efektif. Justru menunda-nunda keputusan sulit itu seringkali lebih kejam dampaknya. Oke, jadi lebih fair ya buat semua pihak. Nah, kalau kita mau menerapkan ini, langkah praktisnya gimana? Ada beberapa nih. Pertama, pas rekrut, kalau ragu, mending jangan. Cari terus sampai yakin benar. Jangan kompromi di awal ya? Betul. Kedua, kalau udah terlanjur salah rekrut atau salah nempatin orang, sadari itu dan bertindak cepat. Jangan ditunda-tunda. Pikirin, orang ini bisa nggak sukses di kursi lain di bas yang sama. Kalau nggak, ya mungkin memang harus turun. Oke, hadapi realita. Terus, ada lagi soal menempatkan orang terbaik nih. Ini agak unik kayaknya.
Iya, ini sering kebalik. Tempatkan orang-orang terbaik Anda itu di peluang terbesar, bukan di masalah terbesar. Wah, biasanya kan kita kirim jagoan buat beresin masalah ya. Intuisi umumnya gitu, tapi perusahaan hebat ini beda. Contohnya Philip Morris. Mereka pindahin George Wiseman, salah satu eksekutif top mereka, dari bisnis domestik utama yang gede, ke divisi internasional yang waktu itu masih kecil banget. Kayak dibuang gitu kan, kesannya. Iya, kayak penurunan pangkat ya. Tapi ternyata itu langkah jenius. Wiseman bikin divisi kecil itu jadi mesin pertumbuhan utama perusahaan. Dia fokus ke peluang. Keren banget. Jadi kalau kita rangkum nih, intinya disiplin fokus ke siapa, cari, pertahankan, tempatkan orang yang tepat. Itu fondasi utama. Sebelum mikirin apa atau arah strategisnya. Tepat, itu pembeda utamanya. Dan ini bawa kita ke refleksi buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh, di kerjaan atau proyek Anda sekarang, seberapa banyak sih waktu dan energi yang Anda pakai buat mastiin siapa aja yang ada di tim Anda itu udah bener-bener pas? Dibandingin cuma sibuk mikirin apa kerjaan berikutnya atau targetnya kemana gitu ya. Iya, apakah bus Anda itu isinya dipilih berdasarkan kualitas orang-orangnya? Atau cuma karena kebetulan mereka ada pas busnya mau jalan ke arah tertentu saat ini? Pertanyaan yang dalam itu. Patut direnungkan lebih lanjut ya.